Ntar sambil nunggu temannya. Oke, sambil nunggu temannya boleh. Kali lagi itu ya, untuk Miftahul Solihah dan teman-temannya, jangan lupa nanti di dibuat tertulis pokoknya, dibuat tertulis kalau memang itu perlu dibuatkan gambar-gambar kayak tadi, monggo silakan. Yang penting jelas itu. Kemudian jadi untuk pertemuan berikutnya nanti harapan saya adalah harus mendemonstrasikan mendemonstrasikan kalau sudah jadi ya mendemonstrasikan seadanya sedapatnya itu yang tertulis, kemudian nanti temannya bisa saling mengoreksi, saling memberikan feedback itu, harapannya itu, sehingga nanti pertemuan berikutnya lagi itu konsepnya sudah jadi. Kemudian pertemuan berikutnya lagi itu ada namanya apa, validasi. Validasi nanti minta tolong ini Bu Deka atau Pak Fran ya. Nanti saya buatkan lembar validasinya. Tuh, lembar validasinya saya buatkan sehingga itu memang benar-benar tervalidasi. Kemudian berikutnya nanti ada uji keterbacaan. Yang uji keterbacaan atau uji skala kecil itu nanti di sekolah untuk UTS itunya. Jadi skala kecil di sekolah. Kemudian mumpung ini masih SMA, belum libur kok. Libur itu karena ada ujian. Tapi ada beberapa yang masuk itu. Kemudian setelah itu lanjut itu. Jadi itu tadi untuk terima kasih untuk Miftahul Solihah dan teman-temannya. Selanjutnya kayak SMP siapa ya? Saya Khadijah sama Miftahudin, Pak. Oke, silakan. Silakan siapa yang mau menjelaskan atau mau share screen monggo atau mau menjelaskan saja juga monggo. Izin share screen ya, Pak Ferry. Oke, ya sudah bisa. Monggo silakan. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Ya, bisa dijelaskan ke teman-temannya. Izin menjelaskan ya, Pak. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman rencananya mau menggunakan permainan estafet bisik bilangan bulat. Deskripsi singkatnya, jadi permainan ini tuh nanti digunakan untuk melatih pemahaman siswa terhadap operasi bilangan bulat, kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, dalam permainan ini nanti siswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Dan siswa ini nanti itu berdiri berbaris ke belakang sesuai kelompoknya. Nah, siswa yang barisnya paling depan itu nanti guru itu ke depan, barisan paling depan. Lalu setelah itu siswa yang barisan paling depan ini menyampaikan kepada siswa belakangnya dengan cara membisikkan soal tersebut. Nah, begitupun selanjutnya seterusnya sampai siswa yang paling belakang ini nanti
itu menuliskan soalnya dan menyelesaikan jawabannya dengan menggunakan kertas HVS. Nah, setelah seluruh kelompok ini selesai mengerjakannya, guru akan memberikan aba-aba untuk setiap kelompok ini menunjukkan hasil jawabannya, begitu Kak. Nah, permainan ini tuh untuk juga melatih daya ingat siswa gitu. Kalau siswanya jawabannya benar, berarti nanti akan mendapatkan poin. Nah, yang poinnya paling banyak itu nanti eh, kelompok yang jadi pemenangnya. Nah, setelah ini nanti itu ada beberapa giliran yang menjadi siswa paling belakang sendiri. Sampai gilirannya itu habis. Jadi sampai semua siswa itu mendapatkan giliran yang paling belakang sendiri yang mengerjakan gitu, Pak. Mungkin ada tambahan lagi dari teman kelompok saya. Silakan Khadijah atau Miftahudin. Nah, monggo, silakan. Nah, kemudian untuk aturan permainan SB Pool ini, yang pertama itu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Misalnya satu kelas itu terdapat 20 siswa. Kemudian dibagi menjadi 4 kelompok, di mana setiap kelompok itu beranggotakan 5 orang. Kemudian dari kelompok yang dibagi itu, masing-masing orangnya itu berdiri dan berbaris ke belakang. Selanjutnya, guru memberikan satu soal karena kami ini membuatnya untuk materi bilangan bulat, Pak. Jadi, soalnya nanti juga berupa operasi bilangan bulat. Nah, soal itu diberikan kepada siswa yang paling depan di setiap kelompoknya. Kemudian, siswa pertama itu melihat soal dari guru, kemudian membisikkan soal tersebut kepada siswa yang kedua. Begitupun juga dengan siswa yang kedua, akan membisikkan kembali soal tersebut kepada siswa yang ketiga, hingga proses itu berlanjut ke siswa yang terakhir. Nah, selama proses membisikkan itu, antara siswa 1, 2, dan 3 tidak boleh berbicara keras dan menggunakan alat bantu atau kerpean. Kemudian, pada siswa yang terakhir, itu adalah siswa yang menerima soal dan siswa tersebut menghitung hasilnya lalu menuliskannya pada kertas HVS. Setelah itu, semua kelompok secara bersamaan mengangkat kertas jawaban setelah adanya apa-apa dari guru. Nah, setiap jawaban yang benar akan mendapatkan poin dan sedangkan jawaban yang salah tidak mendapatkan poin. Setelah satu ronde berlalu, seluruh anggota kelompok akan berpindah posisi secara bergiliran agar setiap siswanya itu mendapat kesempatan yang sama, yakni menjadi siswa yang terakhir. Siswa yang terakhir tadi adalah menjawab soal. Jadi semua siswa itu ada kesempatan untuk menjawab soal. Nah, permainan itu dilakukan dalam beberapa ronde dan kelompok yang memperoleh poin terbanyak akan menjadi pemenangnya. Jadi eh, beberapa rondenya itu ditentukan dari banyaknya anggota kelompok. Misal anggota kelompok itu beranggotakan 5 orang, berarti ya ada 5 ronde, seperti itu. Kemudian untuk banyak soalnya, guru menyiapkan 4 soal, karena tadi kan pemisalannya satu kelompok itu ada 4 orang. Jadi guru menyiapkan 4 soal operasi bilangan bulat untuk setiap kelompok yang diberikan secara bertahap, lalu satu persatu pada setiap ronde. Nah, setiap kelompok itu kemudian menyelesaikan setiap soal melalui permainan estafet bibul. Selanjutnya, barangkali dilanjutkan Miftahudin.
Kelihatannya Miftahudin belum gabung. Bisa dilanjut aja. Oke pun, enggak pun. Selanjutnya untuk waktu permainan tersebut disesuaikan dengan jumlah soal dan ronde yang dilaksanakan. Tiap ronde diberikan satu soal dengan batas waktu tertentu, misalnya 3 sampai 5 menit. Jika terdapat 4 soal, maka permainan dapat berlangsung selama 4 ronde dengan total waktu sekitar 15 sampai 25 menit termasuk pergantian posisi soal. Selanjutnya, untuk kelompoknya, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Di setiap kelompoknya itu eh, setiap kelompok berdiri berbaris ke belakang untuk melakukan estafet bisik. Jumlah kelompok disesuaikan dengan jumlah siswa dalam kelas. Kemudian ini untuk bagaimana sih cara menentukan kelompoknya? Jadi, kelompok dapat ditentukan oleh guru secara heterogen berdasarkan kemampuan siswa agar terjadi pemerataan. Selain itu, bagian kelompok juga dapat dilakukan secara acak, misalnya dengan berhitung, undian, atau menggunakan kartu, sehingga suasana pembelajaran akan menjadi lebih menarik. Tapi kalau untuk yang supaya adil, guru bisa menyesuaikan kelompoknya itu berdasarkan kemampuan siswa agar semua setara dan adil saja. Sudah, Pak Ferry. Oke, siap. Oke, bagus. Mungkin sebelum saya yang memberikan apa namanya feedback dari dari teman-teman yang lain, apakah ada yang memberikan tanggapan? Nggak ada ya. Oke, nanti pas ketemu apa pas pertemuan berikutnya saja itu harus memberikan feedback satu sama lain. Kalau saya yang pertama untuk pembagian kelompok bagus, ada tadi keterangannya. Cuman itu tadi kan nanti jadi bagi empat ya, empat kelompok ya, benar ya? Berapa kelompok Itu tadi? tergantung jumlah siswa dalam kelasnya, Pak. Oh Misal iya. nanti kalau itu kan misalnya tadi 20 satu kelasnya itu ada 20. Maka Mm-mm. akan dibagi menjadi 4 kelompok, di mana 4 kelompok itu Ya. terdiri dari 5 siswa. Oke, nanti coba di perhitungan yang pertama, kalau misalkan bilangan prima itu gimana? Maksudnya yang datang, misalkan tertulisnya adalah 36, tapi yang datang ada yang izin dan lain sebagainya pas kita itu 31, itu gimana? Tuh, oh, secara teknis saja. Kemudian yang kedua, eh ini tadi aturannya ada yang dikasih waktu ya. Mungkin saya bisa usul yang pertama ada babak-babak begitu. Jadi satu babak pertama itu dikasih mungkin kasih waktu kayak itu tadi. Jadi dikasih waktu misal ada 4 kali ini, misalkan 4 kali itu dikasih waktu 25 menit, maksimal 25 menit. Itu nilainya tetap penilaiannya tetap kalau benar bagaimana. Kemudian babak yang berikutnya itu bisa kalau benar bagaimana, kalau salah bagaimana. Jangan lupa untuk penilaiannya skornya dipertimbangkan kalau benar bagaimana, kalau salah bagaimana. Kemudian di babak dua itu cepat-cepatan gitu loh. Cepat-cepatan, bisik sama, soalnya sama, membisik, kemudian sampai cepat-cepatan tapi cepat-cepat tepat. Cepat tapi tepat. Kalau benar nanti plus berapa, kalau salah min berapa. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah Bapak tingkat kesulitan soal. Jadi ada tingkat kesulitan soal perlu diperhatikan itu. Karena terus terang, meskipun itu bilangan bulat operasi, operasi kan banyak. Operasi bilangan bulat itu penjumlahan, pengurangan. Nah, kan bilangan bulat ada plus atau min. Kalau misalkan soalnya min 5 min min
Dua, itu berapa? Itu kan agak kesulit toh. Itu nanti penilaiannya juga diperhatikan. Jadi ada tingkat kesulitan. Bisa jadi babak-babak seperti itu. Mungkin itu kalau dari saya. Ya, itu. Baik, Pak Ferry. Oke, terima Ya. kasih Pak masukannya. Kalau saya itu kemudian apa lagi ya? Itu sih, jangan lupa nanti pertemuan berikutnya ditambahi direvisi, kemudian kalau bisa ditambahi dengan soal-soalnya. Soal-soalnya jawabannya apa, soal-soalnya jawabannya itu. Jangan lupa sesuaikan dengan tingkat kesulitannya juga. Itu biar adil. Karena terus terang itu biasanya apa khawatirnya nanti anak-anak itu seradang itu, oh ini nggak adil, soalnya mudah begini begini bla 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 itu pasti. Ya, makanya nanti itu kita membuat permainan matematika itu ada tahapnya. Tidak serta-merta langsung kita buat selesai begitu tidak, tapi ada tahap validasi, ada uji keterbacaan, ada uji coba. Kemudian yang terakhir nanti kita buat semacam kalau memang itu sudah valid, kemudian nanti praktis itu nanti ketika uji coba sekali selain keterbacaan nanti bisa memberikan angket yang sederhana. Lah itu, angket sederhana. Ya nanti adik-adik, terutama kalau SD, jangan, kalau membuat angket pun diperhatikan subjeknya atau sasarannya. Kalau SD jangan kata-kata terlalu banyak, cukup ya tidak seperti itu. Jadi itu, ya nanti silakan. Seperti itu, maunya saya itu. Kita buat santai saja, enjoy saja. Oh ini sambil main, sambil ini itu. Makanya dulu saya tambahkan karena wajib ya mata kuliah ini. Kalau mata kuliah yang lain, pendidikan lah, apalah, apalagi matematika, sano sama. Tuh. Itu untuk ini terima kasih dari Mei, Khotijah dan teman-temannya. Selanjutnya yang terakhir dari SD. SD siapa di sini? Saya Rizka sama Divani, Pak. Oke, mau share screen? Boleh, silakan. Nggih, izin share, Iya, silakan. sampun terlihat nopo, Pak? Iya, silakan. Nggih, jadi ini kami berencana membuat permainan ini ganti, Pak, dari konsep yang awal minggu lalu. Jadi kami ganti ke supermat pengukuran luas. Jadi ini seperti permainan Super Mario di game Super Mario itu, Pak. Tapi kita ganti dengan pengukuran luas. Oke, siap. Kemudian yang pertama, permainan ini tuh ada dua tahap. Nanti pertama itu siswa itu dibagi menjadi dua, napa nggih? Dua kubu, ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri, tapi tidak berkelompok individu. Nah, nanti di tengah-tengahnya itu akan kita beri bangku, kemudian mereka nanti itu akan melakukan battle perkalian. Kemudian kan diberi pertanyaan perkalian sama gurunya. Lalu nanti cepet-cepetan yang menjawab antara kiri dan kanan ini yang di depan sendiri. Nah, yang bisa menjawab itu nanti akan mengambil kartu Super Mario seperti ini di depan papan. Nah, nanti di kartu Super Mario-nya ini ada soal pengukuran luas. Setelah itu, siswa yang mengambil ini mengerjakan, lalu diberikan kepada guru dan bisa ikut ke barisan lagi gitu. Begitupun yang kalah battle tadi juga langsung mundur ke barisan belakang. Jadi langsung yang depannya itu maju, lalu permainannya itu berulang. Kemudian untuk perlengkapannya ini ada tombol berbentuk mainan bebek, ini untuk menekan
sebelum battle perkalian itu. Kemudian ada papan tulis yang ditempeli kartu soal pengukuran luas bertema Super Mario. Ada kartu Super Mario-nya itu tadi. Kemudian ada lembar jawaban individu untuk masing-masing siswa. Lalu nanti ada timer untuk durasi permainan, yaitu durasinya sekitar 30 menit. Kemudian ada alat tulis untuk mengerjakan dan reward untuk hadiah. Kemudian untuk aturan permainannya, ini kan tadi dibagi menjadi dua kubu, ada kubu kiri sama kubu kanan atau tim kiri sama tim kanan, tapi tetap permainannya individu. Seperti yang saya jelaskan tadi, berbaris dari dari depan sampai belakang. Kemudian battle perkalian dan yang bisa menjawab mengerjakan soal di kartu Supermat itu. Lalu setelah 10 menit, jadi setelah 30 Sinyalnya Wardah ya. Wardah coba menit dicek sinyalnya. itu Dicek sinyalnya. nanti Atau mungkin, halo? akan selesai. Nah, kemudian untuk Mungkin ini dibantu ya, kelompoknya Wardah ini dibantu. Siapa saja bisa dibantu lanjutkan. Wardah ini. Ini tinggal berapa orang ini? 5. 5 mahasiswa. Dari kelompoknya Wardah ada yang bantu ini lanjutkan? Oh, Rizka, silakan Rizka. Izin melanjutkan ya Pak. Iya, silakan. Karena tadi yang pertama sebelum melakukan permainan super mat itu melakukan battle bebek perkalian. Nah itu misalkan ada 2 siswa kan, jadi ada 2 kubu tadi, jadi kiri dan kanan. Nah itu setiap siswa itu berlawanan 1 versus 1. Jadi misalkan uh, yang satu itu lebih bisa menjawab terlebih dahulu, maka dia bisa mengambil soal di kartu soal Super Mario itu di papan tulis, kemudian mengerjakannya di bangkunya masing-masing. Nah, setelah siswanya itu yang kalah itu harus kembali ke belakang barisannya seperti itu. Kemudian siswa yang sudah selesai mengerjakan soalnya itu ke gurunya, kemudian dikoreksi gurunya, apakah jawabannya itu sudah benar atau masih ada yang perlu diperbaiki. Nah, kalau uh, sudah benar, itu siswanya boleh kembali lagi ke barisan untuk melakukan battle bebek perkalian itu tadi. Setelah itu, di dalam soal supermatnya itu ada uh, tingkatan kesulitan soalnya. Jadi ada tingkat mudah, sedang, hingga sulit. Jadi ada poinnya juga. Untuk yang mudah itu 10 poin, kemudian yang sedang itu
15 poin, kemudian yang benar, yang sulit itu 20 poin. Jadi nanti eh, permainannya itu sekitar 30 menit. Setelah selesai permainannya, itu guru melakukan penilaian. Jadi eh, poin yang paling banyak di siswa itu karena ini individu, maka dari itu nanti dia yang menjadi pemenang battle ini. Seperti itu. Oke, siap, bagus. Dari teman-temannya, eh, apa? Dari teman-teman lain tim? Oh, bukan ya. Dari teman-temannya dulu timnya, apakah ada yang ditambahkan atau cukup? Cukup ya. Oke. Cukup, Kak. Oke, kalau cukup dari teman yang lainnya selain tim, barangkali mau memberikan masukan atau ke apa, silakan. Oke, kalau saya yang pertama, ini kan untuk SD ya, Warda dan Rizka ya. Nggih, Pak. Ini tadi kalau saya tulis itu SD itu 35 apa 30 ya? tiga Untuk puluh lima Pak. oke Satu pas berarti. JP-nya. Iya, berarti pas kalau 2 JP maka 70 pas deh. Oke, itu penting kalau kita memperhatikan itu. Kemudian yang selanjutnya tadi, oke, mungkin bisa sama, artinya mungkin bisa dikasih pengurangan ataukah apa ya? Ataukah ada babak pertama itu nggak ada pengurangan, babak kedua itu ada pengurangan, begitu mungkin bisa. Sehingga kalau misalkan itu khawatirnya anak itu syukur jawab gitu loh. Jadi mereka bisa sambil mikir. Itu, itu sih. Cuma saran-saran saja dipakai juga nggak apa-apa. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Itu. Kemudian ini Super Mario-nya di mana ya? Adaptasi dari Super Mario itu di bagian mananya? Di bagian kartu soalnya ini, Pak. Kartu soalnya. Nggih, Iya. Pak. Jadi nanti, nggih, nanti kartu soalnya ini ditempelkan di Jadi Iya. begini Pak, Iya, di monggo. di yang ada tanda tanya itu kan eh, seperti di balik kartu soalnya. Oh, Jadi itu eh, tidak tahu ini soalnya itu yang bagaimana. oke, Kemudian oke. siswa itu mengambil yang Super Mario ini, kartu Super Mario ini untuk melihat soalnya. Begitu. Dan ini ditempelkan di papan tulis, rencananya itu agak tinggi karena kan Super Mario itu kan gamenya itu lompat-lompat ya Pak. Jadi agar siswa itu juga lebih aktif gitu. Siap, siap, siap. Boleh, boleh, bagus. Iya, bagus, bagus. Nanti bisa sambil ini, teman-temannya sambil jalan. nggih, Pak. Izin bertanya untuk yang sarannya Pak Ferry tadi loh. Untuk yang dibuat Bapak itu maksudnya yang di battle perkalian awal itu nggih. Awalnya mungkin penjumlahan, pengurangan, lalu perkalian gitu apa, Pak? Iya, iya. Oh, nggih, baik, Pak. Terima Bisa kasih. terus sambil ini apa namanya? Barangkali perlu ini. Apa itu jenenge? Ada tadi nilainya kalau oh enggak ya karena itu di situ beda ya. Apa-apa nggak apa-apa. Saya coba lihat nanti aja karena boleh menarik kelihatannya. Saya ingin tahu. Boleh boleh dilanjutkan aja dulu kalau yang tadi saran saya itu.
Nanti cepat diperhatikan. Iya, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada yang lainnya? Silakan. Nggak ada yang lainnya? Itu Pak, izin bertanya untuk perkuliahan selanjutnya itu langsung besok atau gimana Pak? Oh iya ya, apa namanya ini ya? Bentar, bentar. Untuk perkuliahan besok mungkin kita ganti aja. Jangan besok ya. Kalau soalnya kan habis sekarang ini belum revisi toh. Durung ke berevisi. Nggih, Pak. Iya, enggak apa-apa. Mungkin hari Senin aja ya. Senin malam boleh. Ini daring terus tak Pak? Monggo, saya ngikut aja. Gimana? Enak Hmm? Kalau saya ya enak luring Pak, tapi nggak tahu teman-teman. Ya itu. Saya memperhatikan teman-temannya. Kalau ini juga monggo, saya ngikut. Itu loh. Mungkin nanti didiskusikan lagi, Pak. Kalau saya nggih luring nggih gak apa-apa, daring nggih gak apa-apa. Boleh, siap. Saya ngikut. Ya itu. Mungkin untuk hari ini ya. Terima kasih. Untuk yang bimbingan saya besok kalau mau bimbingan boleh setengah 10 bisa ke kampus saya di Pusbas ya. Tuh, kalau mau bimbingan monggo. Terima kasih itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Semoga saya selalu ya. Jangan lupa untuk selalu ini baik bimbingan maupun ininya. Untuk Miftahul Solihah besok ya. Kalau sama longgar monggo besok. Kalau misalkan mau nggak bisa nggak apa-apa nanti bimbingannya mau daring juga nanti saya fasilitasi daring. Barangkali nggak ada yang nggak bisa. Mau putuskan Pak daring saja boleh. Tapi besok insya Allah jam 9:30. Karena sama nggak ada kuliah kita buat daring aja untuk bimbingan. Maksudnya kita buat bimbingan aja. Tuh. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Semoga sehat selalu. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Terima kasih terima Pak Ferry. kasih. Iya, sama-sama.